Ini adalah sebuah kisah seorang pria yang tidak hanya membangun sebuah bank, tetapi juga membangun sebuah sistem. Seorang pria yang namanya masih hidup di lembaga keuangan paling berpengaruh di dunia, yaitu JP Morgan Chase. Seorang pria yang pernah menyelamatkan ekonomi Amerika, bukan dengan senjata, tetapi dengan kepercayaan diri dan uang tunai. Seorang pria yang tidak memiliki gelar resmi, tidak memiliki kekuasaan politik, tetapi memiliki kendali lebih besar daripada presiden manapun. Ini bukan kisah pujian. John Pierpont Morgan lahir pada 17 April 1837 di Hartford, Connecticut, Amerika. Dunia yang dimasukinya bukanlah dunia yang miskin. Ayahnya sudah menjadi bankir internasional yang berpengaruh. Tetapi anak laki-laki yang suatu hari akan mengendalikan uang Amerika itu tidak kuat. Sejak lahir, JP Morgan menderita penyakit kronis. Ia mengalami kejang. Ia menderita rosacea, penyakit kulit yang membuat hidungnya merah dan bengkak. Ia tidak bisa berlari. Ia tidak bisa bermain bebas. Ia sering sakit, marah, dan sendirian. Ibunya, Juliet Pierpont Morgan, sangat penyayang, tetapi juga tegas. Ayahnya, Junius Spencer Morgan, tidak punya waktu untuk kelemahan. Junius adalah seorang pria yang percaya Anda harus disiplin atau dilupakan. Dan keyakinan ini ditanamkan pada John Pierpont muda sejak awal. Sementara anak-anak lain bermain bisbol, JP Morgan membaca buku besar, mempelajari mata uang, menghafal harga emas. Di usia yang sangat muda, ayahnya mengirimkannya ke sekolah menengah atas Inggris Boston, kemudian ke Universitas Göttingen di Jerman. Dia tidak hanya belajar matematika, dia belajar keuangan global, bahasa asing, dan bagaimana uang membentuk negara. Dan sementara anak-anak laki-laki bermimpi tentang petualangan, JP Morgan bermimpi mengendalikan sistem. Dia pernah berkata, "Saya tidak menginginkan hobi, saya menginginkan sebuah kerajaan." Pada tahun 1857, ketika JP Morgan baru berusia 20 tahun, ia mulai bekerja di kota New York di sebuah perusahaan bernama Duncan Sherman and Company, yang merupakan perwakilan Amerika dari perusahaan perbankan ayahnya di London. Sejak hari pertama, JP Morgan dikelilingi oleh percakapan bernilai miliaran dolar, perdagangan internasional, investasi beresiko, dan orang-orang berpengaruh. Dan Morgan tidak hanya mendengarkan, ia mengamati, ia belajar, ia mempelajari bagaimana rasa takut dan kepercayaan diri menggerakkan pasar. Ia belajar bahwa angka tidak berbohong, manusialah yang berbohong. Dan yang terpenting, ia belajar bahwa dalam keuangan, kekuatan sejati tidak berasal dari memiliki uang. Kekuatan itu berasal dari membuat orang lain percaya bahwa Anda adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka. Kepribadiannya dingin, tajam, terhitung. Bahkan di usia muda, orang-orang mengatakan kehadiran JP Morgan sangat kuat. Ia memiliki suara yang berwibawa, mata yang dalam, dan wajah yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Ia memasuki ruangan seolah-olah ruangan itu miliknya. Bahkan ketika bukan miliknya, ia membenci kelemahan, ia membenci keraguan. Ia membenci apapun yang tidak sempurna. Pakaiannya tanpa celah, cerutunya diimpor, jam tangannya tepat, dan keyakinannya tak tergoyahkan. Saat Amerika sibuk berperang dalam Perang Saudara tahun 1861 hingga 1865, JP Morgan sedang berperang dalam perang diamnya sendiri, perang reputasi. Ia melakukan langkah kontroversial pertamanya. Ia membeli 5.000 senapan dari pemerintah dengan harga $3,5 per buah, dan kemudian menjualnya kembali kepada pemerintah dengan harga $22 per buah. Ia memperoleh keuntungan besar, tetapi banyak orang melihat ini sebagai keserakahan dan ketidaksetiaan. Pada tahun 1871, JP Morgan bermitra dengan Anthony Drexler dari Philadelphia untuk membentuk Drexler Morgan and Company. Ini bukan hanya bank,
Ini adalah basis kekuatan. Ini menjadi rumah perbankan swasta paling kuat di Amerika. Morgan mulai berinvestasi di perusahaan kereta api, perusahaan baja, perusahaan listrik, dan perusahaan telegraf. Tetapi dia tidak hanya menginvestasikan uang, dia mengambil kendali atas bisnis-bisnis ini. Jika sebuah perusahaan mengalami kegagalan, dia akan turun tangan, memecat para manajer, mengganti kepemimpinan, dan merestrukturisasi perusahaan sesuai citranya sendiri. Praktek ini disebut morganisasi. Artinya, perbaiki dengan cara Morgan, atau perusahaan itu akan mati. Dan tebak apa? Itu berhasil. Morgan menyelamatkan perusahaan kereta api, bank, dan industri dari keruntuhan, tetapi selalu membuat dirinya sendiri lebih berkuasa dalam prosesnya. JP Morgan percaya berinvestasilah pada sesuatu yang berbeda. Jangan pernah berinvestasi dalam bisnis, investasikan pada orang yang menjalankan. Dan jika orang itu lemah, gantilah dia. Dia tidak menyukai persaingan, dia tidak menyukai kekacauan. Dia menginginkan satu orang yang kuat di puncak. JP Morgan menikahi Amelia Sturgis pada tahun 1865. Dia adalah cinta dalam hidupnya. Namun tragisnya, hanya 4 bulan setelah pernikahan mereka, Amelia meninggal karena tuberkulosis. Morgan sangat terpukul. Dia tidak pernah pulih secara emosional. Dia menikah lagi kemudian dan memiliki 4 anak. Tetapi dia tidak pernah benar-benar bahagia lagi. Dia menyembunyikan rasa sakitnya di balik bisnis, uang, dan kekuasaan. Dan rosaceanya, penyakit yang dideritanya sejak kecil semakin memburuk. Hidungnya menjadi besar dan cacat. Dan dia membenci foto. Itulah mengapa sangat sedikit foto dirinya tersenyum yang ada. Pada akhir tahun 1800-an, kereta api adalah denyut nadi Amerika. Mereka mengangkut orang, baja, batu bara, dan kapas. Segala hal yang membuat Amerika menjadi kuat. Namun ada masalah. Terlalu banyak perusahaan kereta api kecil yang saling bertikai, merugi, membangun jalur kereta api secara berlebihan, dan bersaing secara seperti binatang buas. Seluruh sistem berada di ambang kehancuran. Dan siapa yang turun tangan untuk memperbaikinya? Ya, dia JP Morgan. Dia tidak hanya meminjamkan uang kepada perusahaan kereta api. Dia merestrukturisasi mereka. Dia memaksa perdamaian antara para pesaing. Dia menggabungkan perusahaan-perusahaan yang lemah, menyingkirkan para eksekutif yang korup, dan mendatangkan kepemimpinan yang kuat. Metode ini menjadi sangat terkenal, sehingga orang-orang menyebutnya morganisasi. Salah satu langkah terbesarnya adalah pada tahun 1885, pertemuan Albany yang terkenal. Dua raksasa kereta api utama, yaitu New York Central dan Pennsylvania Railroad, hampir saling menghancurkan dengan perang harga. Morgan mengundang kedua belah pihak ke pertemuan pribadi di kapal pesiarnya yang mewah. Dia mengunci pintu, dia tidak berteriak, dia tidak memohon. Dia hanya berkata, kalian akan bekerja sama atau kalian berdua akan mati. Dalam beberapa jam, kesepakatan tercapai, perang berhenti, perdamaian tercipta. Dan Morgan menjadi raja perkereta-apian yang tak terbantahkan di Amerika. Pada tahun 1890-an, ia mengendalikan lebih dari 60% dari semua jalur kereta api di Amerika. Bayangkan itu, satu orang mengendalikan sebagian besar sistem transportasi Amerika. Tetapi Morgan tidak hanya tertarik pada kereta api, ia ingin mengendalikan seluruh struktur kapitalisme Amerika. Jadi ia mulai memperluas jangkauannya ke perusahaan listrik, perusahaan telegraf, pabrik baja, dan bank. Pada tahun 1891 ia membantu membiayai perusahaan listrik Thomas Edison dan menggabungkannya ke dalam perusahaan yang kemudian menjadi GE atau General Electric, salah satu perusahaan paling kuat di dunia. Morgan bukan lagi sekedar manusia, ia kini menjadi mesin kapital.
Pada tahun 1893, Amerika menghadapi salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarahnya. Pasar saham jatuh, bank-bank tutup, orang-orang ketakutan. Pemerintah Amerika sendiri kehabisan emas. Situasinya sangat buruk sehingga dolar Amerika yang didukung oleh emas kehilangan kepercayaan. Jika cadangan emas turun terlalu rendah, dolar akan runtuh, dan bersamaan dengan itu, seluruh perekonomian akan runtuh juga. Presiden saat itu, yaitu Grover Cleveland, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, siapa yang dia hubungi? Ya, dia JP Morgan. Pada suatu pagi yang dingin di bulan Februari 1895, Morgan masuk ke Gedung Putih, bukan sebagai tamu, bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai penyelamat. Dia berkata kepada Presiden Cleveland, "Saya akan memberi Anda emas senilai 62 juta US dollar. Sebagai gantinya, saya menginginkan penjualan obligasi swasta dengan bunga. Ini bukan amal, ini adalah kesepakatan." Morgan menyelamatkan perekonomian dan menghasilkan kekayaan darinya. Dalam beberapa minggu, cadangan emas dipulihkan, dolar diselamatkan, kepanikan dihentikan, dan pesannya jelas. Ketika pemerintah gagal, JP Morgan akan memperbaikinya. Tetapi dia tidak akan pernah melakukannya secara cuma-cuma. Beberapa surat kabar terkejut, beberapa politisi marah. Bagaimana mungkin seorang pria biasa memiliki kekuasaan lebih besar daripada pemerintah Amerika? Tetapi yang lain berbisik, syukurlah Morgan ada. Setelah tahun 1895, nama JP Morgan menjadi legenda. Tetapi legenda datang dengan rasa takut. Masyarakat mulai bertanya, apakah orang ini terlalu berkuasa? Bisakah dia mengendalikan hidup kita? Siapa yang memilihnya? Bisakah seorang bankir swasta menjadi lebih berkuasa daripada seorang presiden? Tetapi Morgan tidak peduli. Dia tidak pernah menjawab kritik. Dia hanya fokus pada kesepakatan berikutnya. Di balik semua kekuasaan ini, Morgan hidup seperti raja. Dia memiliki koleksi seni senilai jutaan dolar. Rumahnya di Madison Avenue seperti museum. Dia memiliki klub pribadi, kereta pribadi, kapal pesiar pribadi. Dia merokok 20 cerutu sehari. Dia hanya berbicara dengan orang-orang yang penting. Dan jika Anda membuang waktunya, dia akan berdiri dan pergi. Dia membenci wartawan, dia membenci fotografer. Dia pernah mengancam akan memukuli seorang jurnalis dengan tongkatnya karena mengambil foto tanpa izin. Rosaceanya memburuk dan dia menjadi lebih paranoid tentang penampilannya. Dia tidak menginginkan ketenaran, ia menginginkan ketertiban. JP Morgan hidup dengan beberapa aturan yang ketat. Orang yang tidak saya percayai tidak akan bisa mendapatkan uang dari saya, bahkan untuk semua obligasi di seluruh dunia sekalipun. Ia mempercayai orang bukan kertas. Saya tidak berutang apapun kepada publik. Ia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Ia melayani sistemnya. Kredit hanyalah masalah kepercayaan. Ia percaya bahwa rasa takut menghancurkan perekonomian dan kepercayaan membangunnya. Baginya, uang bukanlah segalanya. Itu adalah kekuasaan, rasa hormat, dan kendali. Pada akhir tahun 1890-an, JP Morgan telah melakukan segalanya. Mengendalikan jalur kereta api, menyelamatkan pemerintah, menjinakkan perusahaan listrik, dan membungkam para kritikus. Akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an adalah zaman baja. Baja membangun gedung pencakar langit, jembatan, jalur kereta api, kapal, senjata, pabrik. Baja adalah kekuatan. Baja adalah modernitas. Baja adalah masa depan. Siapapun yang mengendalikan baja, mengendalikan tulang punggung Amerika. Ada banyak perusahaan baja, tapi satu nama menguasai semuanya, Andrew Carnegie. Seorang imigran Skotlandia yang berasal dari kemiskinan, seorang raksasa industri yang sukses berkat kerja kerasnya sendiri. Seorang pria yang bekerja secara obsesif, seorang pria yang pabrik bajanya tak tertandingi. Carnegie Steel bernilai lebih dari kerajaan industri lainnya di Amerika. Dan JP Morgan tahu satu hal, ia tidak akan pernah bisa mendominasi Amerika kecuali ia mendominasi industri baja. Mari kita pahami perbedaan antara kedua pria ini.
Andrew Carnegie, seorang yang emosional, bangga, energik, karismatik, senang dilihat, percaya pada pemberian uang, ingin dikenang sebagai pria yang baik hati. Sementara JP Morgan dingin, perhitungan, pendiam, terkendali, membenci publisitas, percaya pada kekuasaan, ketertiban, struktur, menginginkan stabilitas bukan tepuk tangan. Mereka berlawanan dalam segala hal. Dan dua kutub yang berlawanan hampir tidak pernah bekerja sama. Tetapi sejarah akan mempertemukan mereka. Pada tahun 1900, Morgan telah mereorganisasi kereta api, listrik, bank, dan perusahaan industri. Ia sekarang memiliki tingkat kendali yang belum pernah dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Tetapi Carnegie tidak takut padanya. Bahkan Carnegie senang menggoda Morgan. Ketika wartawan bertanya kepada Carnegie, apakah Anda akan pernah menjual perusahaan Anda kepada Morgan? Carnegie tertawa dan berkata, "Tidak, saya tidak ingin melihat kerajaan saya berada di bawah naungan orang lain." Orang-orang menyukainya. Carnegie menjadi raksasa yang ramah. Morgan menjadi sosok berpengaruh yang misterius. Tetapi Morgan tahu bahwa kerajaan bajak Carnegie menghalanginya untuk menyelesaikan visinya sendiri. Morgan ingin membangun sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Perusahaan bernilai miliaran dolar pertama dalam sejarah. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan Carnegie Steel. Dan untuk mendapatkan Carnegie Steel, dia membutuhkan sesuatu yang lebih besar lagi. Keberanian untuk masuk ke pertemuan di mana dia mungkin dipermalukan. Pada tahun 1900 hingga 1901, industri Amerika berkembang pesat. Pesaing semakin banyak. Perusahaan baja yang lebih kecil menginginkan perlindungan. Mereka menginginkan stabilitas dan mereka tahu hanya satu orang yang dapat membawa ketertiban, yaitu JP Morgan. Jadi perusahaan baja yang lebih kecil datang kepada Morgan dan berkata, "Satukan kami, jadikan kami kuat." Tetapi kami tidak dapat mengalahkan Carnegie tanpa Anda. Morgan tahu ini adalah saatnya. Dia mengorganisir puluhan perusahaan baja, dia menyiapkan rencana keuangan, ia mempelajari kerajaan Carnegie sepotong demi sepotong. Kemudian sesuatu terjadi yang mengubah sejarah. Carnegie yang kini sudah tua pergi berlibur ke Scotland. Selama perjalanan itu, Carnegie menulis catatan kecil berisi sebuah angka. Harga yang akan ia tetapkan untuk menjual seluruh kerajaan bajanya. Angka yang begitu tinggi sehingga kebanyakan orang akan pingsan. Carnegie menyerahkan catatan ini kepada mitra bisnisnya, yaitu Charles Schwab, dan berkata, "Jika Morgan setuju, saya akan menjualnya." Dan itu bukan negosiasi. Itu adalah sebuah deklarasi. Charles Schwab kembali ke Amerika dan bertemu JP Morgan di perpustakaan pribadinya. Morgan duduk dengan tenang. Schwab menyerahkan selembar kertas berisi harga yang ditawarkan Carnegie kepada Morgan. Morgan membaca angka tersebut, mendongak dan hanya berkata, "Katakan pada Tuan Carnegie bahwa saya setuju." Tidak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan, tidak ada drama. Dua orang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika menyetujui kesepakatan bisnis terbesar yang pernah ada. Hanya dengan jabat tangan tanpa kata, begitu saja. Andrew Carnegie menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan JP Morgan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Pemilik tulang punggung industri baja Amerika. Pada tahun 1901, Morgan menggabungkan Carnegie Steel, Federal Steel, National Steel, American Steel, dan Wire, dan puluhan perusahaan kecil lainnya. Dan ia menciptakan United States Steel Corporation yang dikenal sebagai US Steel. Perusahaan ini menjadi perusahaan pertama dalam sejarah dunia yang bernilai lebih dari 1 miliar US dollar, lebih dari 40 miliar US dollar saat ini. Ini bukan hanya pencapaian bisnis, ini adalah gempa bumi global. Untuk pertama kalinya, sebuah perusahaan swasta memiliki kekuatan finansial lebih besar daripada banyak negara. US Steel mempekerjakan ratusan ribu pekerja, mengendalikan sepertiga industri baja Amerika, memiliki pengaruh di setiap kota, menjadi tulang punggung jembatan, kereta api, bangunan, dan senjata. Dan siapa yang berada di puncak? JP Morgan. Tanpa meninggikan suara, tanpa tampil di panggung, tanpa memberikan satu pidato pun. Ia membangun kerajaan finansial terbesar yang pernah dilihat dunia. Dunia tercengang.
Surat kabar menulis Raja baru memerintah Amerika. Apakah Morgan lebih berkuasa daripada pemerintah? Tidak ada seorang pun yang pernah mengendalikan begitu banyak hal. Ini adalah era kekaisaran Morgan. Beberapa orang percaya Morgan menyelamatkan industri. Beberapa orang lain percaya dia terlalu berkuasa. Beberapa orang percaya dia berbahaya. Beberapa orang percaya dia jenius. Tetapi Morgan tidak peduli siapa yang percaya apa. Tujuannya sederhana, menciptakan ketertiban, membangun stabilitas, menghilangkan kekacauan. Dan US Steel adalah bukti bahwa ia mampu melakukannya. Morgan tidak pernah mengunjungi pabrik baja. Ia tidak berdiri di dekat tungku. Ia tidak berjalan di dalam pabrik. Yang ia lakukan berbeda. Ia mengendalikan para manajer, ruang rapat, keuangan, ekspansi, strategi, persaingan. Ia percaya pada satu hal, seorang pemimpin harus berada di atas kebisingan, bukan di dalamnya. Ia membiarkan para ahli menjalankan pabrik baja. Ia menjalankan sistemnya. Di balik kerajaan yang berkembang pesat, dunia pribadi Morgan tetap rumit. Wajahnya sangat cacat akibat rosacea, membuatnya lebih tertutup. Ia menolak difoto kecuali benar-benar diperlukan. Ia hidup dikelilingi oleh seni, buku, perhiasan langka. Ia membeli permadani abad pertengahan, lukisan manuskrip. Rumahnya dipenuhi harta karun, seperti istana kerajaan Eropa. Ia berkeliling Eropa mengumpulkan benda-benda unik. Ia mengelilingi dirinya dengan penasehat terbaik dunia. Ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari membaca surat, laporan keuangan, dan catatan. Ia hidup sederhana dalam beberapa hal dan mewah dalam hal lain. Ia makan dengan cepat. Ia berbicara dengan kalimat pendek. Ia membenci keramaian. Ia membenci kebisingan. Ia mencintai keheningan dan kendali. Tetapi ia mencintai satu hal lebih dari apapun, yaitu ketertiban. Pikirannya membutuhkan struktur. Dunianya membutuhkan disiplin. Perusahaannya membutuhkan organisasi. Dan itulah mengapa begitu banyak bisnis mempercayainya. Ketika industri baja Amerika menjadi tak terbendung, orang-orang mulai khawatir. Para reporter menulis artikel yang menuduh Morgan mengendalikan kereta api, mengendalikan listrik, mengendalikan baja, mengendalikan bank, dan bahkan mengendalikan pemerintah. Ketakutan ini melahirkan sebuah kata baru, yaitu kepercayaan uang. Banyak yang percaya Morgan memiliki terlalu banyak pengaruh. Para politisi mulai mempertanyakan, bisakah seorang bankir swasta mengendalikan seluruh perekonomian Amerika? Apakah ini aman? Haruskah pemerintah menghentikannya? Apakah ini kapitalisme atau monarki? Morgan tetap diam. Ia tidak menjawab kritik. Ia tidak memberikan wawancara. Ia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa orang yang benar tidak perlu berteriak. Namun, badai politik akan datang. Dan segera Morgan akan menghadapi krisis lain. Krisis yang bahkan lebih besar daripada kepanikan tahun 1893. Krisis yang akan mendorongnya kembali ke pusat sejarah Amerika. Krisis yang akan membuat orang menyadari ketika ekonomi Amerika runtuh, satu orang harus tampil ke depan. Dan orang itu masih JP Morgan. Dia bukan raja, bukan presiden. Tidak dipilih oleh siapapun. Namun tetap saja orang-orang berkata, tidak ada yang terjadi di Amerika kecuali Morgan mengizinkannya. Dan kepercayaan itu benar atau tidak memberikan Morgan kekuasaan. Tetapi segera kekuasaan itu akan diuji seperti belum pernah terjadi sebelumnya, karena sesuatu yang gelap akan datang. Kepanikan keuangan, bencana yang sunyi. Momen ketika seluruh ekonomi Amerika hampir runtuh. Dan JP Morgan harus menyelamatkan negara. Awal tahun 1900-an tampak kuat di permukaan. Industri berkembang pesat, orang-orang berinvestasi di saham. Bank-bank besar meminjamkan uang. Jaringan kereta api berkembang, jutawan baru bermunculan. Namun di balik layar terjadi kekacauan. Bank-bank kecil meminjam terlalu banyak. Investor berjudi pada saham beresiko tinggi.
Perusahaan fiktif didirikan, orang-orang mengejar uang cepat, bukan nilai real. Dan tiba-tiba gelembung itu pecah. Pada Oktober 1907, pasar saham mulai jatuh. Bank-bank mulai kehabisan uang, orang-orang bergegas menarik tabungan mereka. Bisnis tidak dapat membayar pekerja mereka, pabrik-pabrik mulai tutup, dan segera ketakutan menyebar seperti api. Itu adalah kepanikan yang sesungguhnya. Tetapi ada satu masalah, Amerika tidak memiliki bank sentral. Tidak ada Federal Reserve pada saat itu, jadi pemerintah melihat sekeliling dan menyadari satu-satunya orang yang cukup kuat untuk menyelamatkan kita adalah JP Morgan. JP Morgan sekarang berusia 70 tahun, dia tidak muda, dia tidak sehat. Tetapi pikirannya lebih tajam dari sebelumnya. Dia berada di perpustakaan pribadinya di New York City ketika kepanikan dimulai. Orang-orang bergegas mendatanginya, bankir, industrialis, pejabat pemerintah, dan para pemimpin bisnis. Semua orang memohon kepadanya, "Tuan Morgan, tolong, negara membutuhkan Anda." Dan seperti seorang komandan yang kembali ke medan perang, Morgan berdiri. Dia menutup pintunya, dia membatalkan pertemuannya, dia menyalakan cerutunya dan berkata, "Bawalah fakta-faktanya." Morgan mulai bekerja seperti mesin. Dia menciptakan ruang perang di dalam perpustakaannya. Dia mendatangkan para ahli, akuntan, bankir, pengacara, dan CEO. Dia menempatkan kursi-kursi dalam lingkaran. Dia membentangkan laporan keuangan di atas meja. Dia mengajukan pertanyaan rinci tentang setiap bank yang gagal. Selama 3 hari 3 malam, dia hampir tidak tidur. Dia mempelajari setiap angka. Dia ingin tahu bank mana yang benar-benar lemah, perusahaan mana yang berbohong, pinjaman mana yang masih bisa dipulihkan, orang mana yang bisa dipercaya. Dan begitu dia memahami gambaran lengkapnya, dia mengambil tindakan. Pada malam tanggal 22 Oktober 1907, Morgan mengundang semua bankir top di kota New York ke perpustakaannya. Ia melihat sekeliling ruangan dan berkata, "Kalianlah yang menyebabkan kekacauan ini. Sekarang kalian akan membantu memperbaikinya." Beberapa bankir menolak. Mereka tidak ingin meminjamkan uang. Mereka tidak ingin mempertaruhkan bank mereka sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Morgan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, ia berdiri berjalan ke pintu dan menguncinya. Ia benar-benar mengunci pintu perpustakaannya dari luar. Kemudian ia berkata, "Tidak seorang pun boleh meninggalkan ruangan ini sampai kita sepakat." Selama berjam-jam, para bankir berdebat. Beberapa berteriak, beberapa memohon. Tetapi Morgan duduk diam membaca buku. Pada tengah malam, ia mendongak dan berkata, "Tuan-tuan, Anda punya waktu 10 menit untuk menandatangani." Di bawah tekanan, para bankir menandatangani perjanjian tersebut. Mereka menjanjikan 25 juta US dollar untuk mendukung bank dan bisnis yang gagal. Dalam nilai uang saat ini, lebih dari 800 juta US dollar. Keesokan paginya, surat kabar melaporkan, Morgan menyelamatkan Wall Street. Krisis berhasil dihindari. Terima kasih kepada JP Morgan. JP Morgan baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia telah menganalisis seluruh sistem perbankan nasional, mengorganisir para bankir terkemuka untuk bertindak, menyediakan dana darurat dari sumber swasta, memulihkan kepercayaan di pasar, dan mencegah keruntuhan total ekonomi Amerika. Dan dia melakukan semuanya tanpa gelar politik, tanpa kekuatan militer, tanpa mencari ketenaran, tanpa berpidato. Dia melakukannya karena tidak ada orang lain yang mampu. Tetapi kali ini sesuatu berubah. Rakyat bersyukur, tetapi mereka juga ketakutan. Surat kabar dan politisi mulai bertanya, mengapa kita harus bergantung pada satu orang untuk menyelamatkan negara kita? Bagaimana jika Morgan meninggal besok? Bagaimana jika dia menolak lain kali? Bukankah Amerika seharusnya memiliki sistemnya sendiri, bukan belas kasihan satu orang? Ketakutan ini melahirkan gerakan yang kuat, gerakan untuk menciptakan Bank Sentral Nasional yang sesungguhnya. Gerakan ini akhirnya mengarah pada pembentukan sistem Federal Reserve pada tahun 1913, sebuah lembaga permanen untuk mengelola uang, suku bunga, dan stabilitas keuangan Amerika.
Singkatnya, kekuatan JP Morgan begitu besar sehingga Amerika menciptakan sistem baru hanya untuk menggantikannya. JP Morgan telah menyelamatkan Amerika dari bencana keuangan 2 kali. Dia telah membangun industri, menggabungkan perusahaan, dan menciptakan ketertiban dalam ekonomi yang kacau. Dia telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah.